Aku sudah tinggal bersama ayahku. Sepertinya aku tidak pernah mengingat ibuku. Suatu sore akhir pekan, ayah saya meminta saya untuk pergi ke gereja bersamanya. Tapi aku hanya seorang anak kecil. Saya tidak suka kendala di gereja. Aku bosan. Jadi saya tidak mau pergi. Ayahku juga tidak bisa mengencingiku. Akhirnya pergi sendiri. Akhirnya aku bisa menikmati. Selamat berakhir pekan menonton TV sendirian di rumah. Setelah menonton TV sebentar, saya merasa sedikit haus. Seharusnya sekitar jam 2 siang. Aku bangun dan pergi ke dapur. Ada sosok aneh di sebelah kulkas. Menarik perhatian saya. Seperti wanita berambut pendek dan bergaun panjang. Saat itu, saya merasakan semua otot di tubuh saya menegang. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya merasa takut. Saya tidak berpikir saya bisa membiarkan orang itu membayangi. Sadar bahwa saya telah menemukannya. Jadi aku berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya menipu diri sendiri bahwa saya tidak haus. Saya tidak ingin minum air. Saya akan ke kamar mandi untuk mengambil beberapa tisu. Karena ketakutan, saya tidak mendekati lemari es untuk mencari air untuk diminum. Dia langsung ke kamar mandi. Saya merokok beberapa kertas toilet, kembali ke ruang tamu, berpura-pura mengelap meja. Meskipun mencoba membuat diriku berpura-pura tidak melihat orang itu, tapi aku tidak bisa berhenti takut. Saya selalu ingin melihat ke belakang. Ini juga saat untuk kembali. Dan saya menyadari itu. Kepala sosok itu bergerak ke arahku. Rotasi arah. Dia benar-benar memperhatikan setiap gerakanku. Aku tidak bisa tinggal di rumah lagi. Dan dia berlari keluar rumah. Berlari ke taman bermain di komunitas. Duduk di sana, menunggu ayahku pulang. Duduk sendiri selama biar jam-jam. Ayahku akhirnya kembali. Setelah saya memberitahu ayah saya tentang itu, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan tape recordernya. Kenakan pita kitab suci Buddha. Semangkuk air diletakkan di atas meja. Mulai melafalkan kitab suci. Saat itu, saya tidak mengerti operasi apa itu. Dan kemudian kami pindah. Aku tahu nanti mengapa ayah saya terburu-buru untuk pindah. Bukan hanya aku. Dia juga ada di rumah sebelumnya. Menemukan beberapa hal aneh. Lebih dari sekali. Dia bilang, dia tidak tahu kapan harus memulai. Dia sering. Aku melihat seorang wanita dalam mimpiku, memotong barang-barang di dapur kami. Lihat lebih dekat, wanita itu sedang memotong seikat rambut. Sekali lagi, dia mendengar suara memotong sayuran di dapur lagi dalam mimpinya. Coba lihat di dapur. Saya menemukan tubuh saya terbaring di wastafel di atas kompor. Dan wanita itu memotong lidahku di talenan. Ini juga pertama kalinya ayahku berada dalam mimpi. Lihat wajah wanita itu. Matanya merah. Dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Pisau di tangannya tidak pernah berhenti. Ayahku juga bilang, wanita itu berambut pendek, mengenakan gaun panjang. Aku terkejut. Itu tidak bersamaku di rumah hari itu. Apakah sama dengan sosok yang Anda lihat? Setelah merasa cukup dengan mimpi buruk yang mengerikan itu, ayah saya mulai mencari solusi. Dia pergi ke gereja untuk mencari pendeta, pergi ke kuil untuk mencari seorang biksu. Pembawa acara memberinya kaset kitab suci Buddha. Ternyata ayah saya belajar menyanyi dan berdoa dari sana. Tapi sepertinya itu tidak berhasil. Itu sebabnya dia memutuskan untuk pindah. Tuhan melarang. Setelah pindah, ayahku tidak mengalami mimpi buruk lagi. Saya tidak pernah melihat bayangan aneh lagi.